Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? I hope all of you still in a good condition. Okay, students, today we are going to learn about degrees of comparison. Please don't skip this video and watch until the end. But before we start, I want to ask you, have you ever heard about degrees of comparison? Anak-anak Miss sebelumnya pernah dengar nggak sih kata degree comparison? Atau kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan mana yang biasa saja atau yang lebih baik atau yang paling baik. Nah, semuanya itu disebut dengan degrees of comparison. Jadi, kata compare dari degrees of comparison adalah teori perbandingan yang biasanya membandingkan adjektif atau kata sifat. Untuk lebih jelasnya, let's jump to the material. So here is the definition of degree comparison. Jadi degree comparison itu merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya. Di dalam bahasa Inggris ada 3 tingkatan perbandingan yang digunakan. Yang pertama positif, komparatif, and superlatif. Oke, yang pertama kita masuk ke positive degree atau tingkatan biasa. Kata sifat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan sama dengan yang lainnya. For example, sama pintarnya, sama baiknya, sama tingginya. Oke, look at in the small table. Lihat di tabel kecil itu ada rumusnya bagaimana membandingkan sesuatu yang sama saja. Yang pertama itu to be plus as plus adjective plus as. For example, he is as tall as his uncle, yang artinya dia sama tingginya dengan pamannya. Jadi as tall as di sini artinya sama tingginya atau menyatakan bahwa suatu orang dalam keadaan sama perbandingannya atau sama tingginya. And another example, Nadia is as smart as Rania, yang artinya Nadia sama pintarnya dengan Rania. Di sini juga menyatakan bahwa orang itu sama pintarnya. Atau dengan kata lain, seseorang itu sama levelnya, sama tingginya, sama pintarnya, sama cantiknya, dan sebagainya. Jadi, cara membandingkan yang setara atau selevel itu dengan menggunakan as ditambahkan adjective and as lagi. Tingkatan yang kedua itu ada comparative degree atau tingkatan lebih untuk membandingkan orang, tempat, atau benda yang tidak setara. Nah, ada 2 cara untuk membentuk comparative form. Yang pertama, menambahkan er di belakang kata sifat dan diikuti dengan kata then. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. For example, my house is bigger than your house. Yang artinya rumah saya lebih besar daripada rumah kamu. Nah, di sini berarti benda tersebut berada di level yang lebih tinggi daripada perbandingannya. And another example, Dito walks slower than Yudi. Yang artinya Dito berjalan lebih lambat daripada Yudi. Jadi kalau kata sifatnya one syllable atau satu suku kata, akhirannya ditambahkan er. Bentuk yang kedua itu menggunakan more plus adjective plus then. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata atau lebih. For example, the question is more complicated than the last one, yang artinya pertanyaan ini lebih susah, lebih rumit daripada yang satunya. And next, the final exam is more difficult than the mid exam, yang artinya ujian akhir semester lebih susah daripada ujian tengah semester. Oke, jadi untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata menggunakan more plus adjective plus than. Maksudnya di sini lebih dari satu suku kata itu, contohnya complicated. Ada 4 suku kata kan? Yang ketiga, superlative degree. Digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih, baik orang, tempat, ataupun benda. Di tingkatan superlatif, sebuah benda atau seseorang tidak mempunyai pembanding karena dia adalah yang paling di antara semuanya, atau super, makanya disebut dengan superlative degree.
Jadi kata the digunakan sebelum kata sifat untuk menegaskan bahwa sifat tersebut adalah yang paling di antara semuanya. Nah, ada dua cara untuk membentuk perbandingan superlatif. Yang pertama, menambahkan est di belakang kata sifat dan menggunakan kata sebelum the sebelum kata sifat. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Jadi kata sifatnya itu ditambahkan est. For example, Budi is the tallest student in the class, yang artinya Budi adalah siswa yang paling tinggi di kelas kita. Jadi tidak ada perbandingan di sini karena dia adalah yang paling tinggi di kelas itu. Example yang kedua, that is the biggest house in the village, yang artinya itu adalah rumah yang paling besar di kampung ini. Cara yang kedua untuk membentuk degree of comparison adalah dengan menambahkan the most sebelum kata sifat. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari dua atau lebih suku kata. For example, Patrick is the most diligent student in the class. Oke, kita lihat kata diligent terdiri dari 3 suku kata, maka menggunakan the most untuk membandingkan lebih dari yang lainnya. Yang artinya Patrick adalah siswa yang paling rajin di dalam kelas. Jadi tidak ada perbandingan karena dia sudah paling rajin. Contoh yang kedua itu kalau dia lebih dari 2 suku kata, she is the most beautiful student in the class. Beautiful juga terdiri dari lebih dari 2 suku kata, beautiful. Maka untuk menyatakan paling menggunakan the most beautiful. She is the most beautiful student in the class. Dia adalah siswa yang paling cantik di dalam kelas. Baik, untuk kata irregular atau tidak beraturan, kita bisa lihat dalam tabel berikut, baik itu positif, comparative, and superlative. For example, look at in the column number 3, good, better, and best. Yang artinya baik. Tidak semua kata memiliki akhiran ir atau ist. Memang ada beberapa kata yang memiliki perubahan bentuk dalam komparatif dan superlatif. Okay, I think that's all about our material. Keep on learning. See you in our next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.